Assalamualaikum Sobat Planner di seluruh Indonesia. Aspek lingkungan hidup tidak bisa kita lepaskan dari penataan ruang. Oleh karena itu penting untuk juga kita diskusikan. Nah, dalam acara Planning Week pertama IAP Jawa Barat yang diadakan di Auditorium RRI Bandung, kita juga adakan diskusi mengenai aspek lingkungan hidup dan penataan ruang. Pembicaranya yang pertama adalah Dr. Andi Simarmata, Ketua Pengurus Nasional IAP Indonesia atau biasa kita sebut Bang Andi. Dan yang kedua adalah dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Kang Bisma, STMT. Dan yang ketiga adalah Dr. Arya Mariani, salah satu anggota dan pengurus IAP Jawa Barat, yang juga dosen atau kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gunung Jati di Cirebon. Bang Andi bicara soal bagaimana aspek lingkungan hidup mulai dari skala global sampai ke lingkungan dan sampai kepada trilogi di dalam penataan ruang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pak Bisma atau Kang Bisma bicara tentang RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2042 dalam kaitannya dengan aspek lingkungan hidup. Dan yang ketiga, Dr. Aryani bicara tentang penataan ruang dan mitigasi bencana. Nah, bagaimana detail pembahasannya? Mari kita lihat video berikut. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, komen, like, and share. Terima kasih. Hatur nuhun. Waktu agak sedikit terbatas, tapi tidak apa. Di sebelah saya ini sudah ada senior-senior saya, guru saya, mentor-mentor saya, juga bos-bos saya mungkin ya Pak Bisma. Kita bertemu dalam posisi dan peran yang berbeda. Jadi pada pagi ini kita akan coba mendengarkan. Sebenarnya kalau melihat dari daftar narasumber yang akan kita dengarkan pagi ini, kita bisa lihat mungkin nanti dari yang pertama ada Bu Arya, Ibu. Saya mengenal beliau sebenarnya sebagai ibu bencana karena dulu banyak kami bekerja sama dan juga mendapat banyak ilmu dari Ibu sebagai ahli dari kebencanaan. Tapi beliau sekarang juga sebagai dosen di Universitas Gunung Jati yang nanti mudah-mudahan bisa memberikan perspektif dari sisi akademisi, katakanlah seperti itu, walaupun mungkin beliau sebagai praktisi terkait dengan topik kita penataan ruang dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua juga ada Pak Bisma dari Kabin Tata Ruang di DPR Jabar yang tentunya perspektif selaku ASN birokrat tentang perencanaan beliau juga sudah hatam betul. Nanti kita akan coba simak dan dengarkan terkait dengan tata ruang di Jawa Barat juga kaitannya dengan lingkungan hidup. Dan di sebelah saya ada Om Ospek saya nih zaman dulu ini. Saya pikir ini full package ya, pakai lengkap. Beliau juga bisa dibilang sebagai praktisi, juga akademisi, dan yang jelas komandannya Asosiasi Planner Indonesia, gitu ya, Bang Andi. Terima kasih. Nanti mungkin juga bisa memberikan banyak insight gitu terkait dengan tata ruang dan penataan hidup. Mungkin saya langsung saja yang sudah tadi menyiapkan bahan paparan, bahan diskusi, bahan pancingan secara mendadak mungkin ya Bu tadi Pak Bisma. Kalau boleh izin mungkin kita dengar dulu dari Pak Bisma ya dari DBMPR Pak. Karena kita juga tidak punya waktu yang banyak, tapi mudah-mudahan secara singkat dan padat bisa disampaikan hal-hal mungkin tadi saya lihat sepintas terkait tata ruang Jabar, Bapak sudah singgung terkait alih fungsi lahan, kemudian kaitannya juga dengan saat ini sedang berprogres revisi atau review RT/RW, kemudian juga nanti bagaimana harapan ke depan sebetulnya terkait dengan kolaborasi perencanaan di Jawa Barat. Mungkin waktu kurang lebih 10 menit Pak, kalau boleh disampaikan nanti supaya kita bisa leluasa di waktu diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati IAP Jawa Barat, Pak Eko, Jenderal dan Bapak Ibu seluruh yang hadir di ruang auditorium ini pada hari ini.
Perkenalkan, Bapak Ibu, saya Isma dari Unit Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah ya, saya mengucapkan selamat pada kegiatan hari ini bisa ini kegiatan pertama ya, Jabar Framing Week. Jadi saya ucapkan selamat, semoga kegiatan ini tetap bisa berkelanjutan Pak Eko. Amin ya. Jadi ya. Itu doa yang baik buat kami. Menjadi wadah sebetulnya gitu ya, kami di pemerintah bisa juga berkenalan. Sebetulnya kami ingin membawa rombongan Pak, rombongan tim kami, cuman kebetulan ada asesmen Pak terkait Jafung. Kalau di pemerintahan ada jabatan fungsional perencana penata ruang. Nah, itu juga kebetulan seharusnya Bapak Ibu itu hadir, cuman sedang di asesmen karena terkait dengan beban kerja dan menyampaikan juga permohonan dari Pak Kadis tidak dapat hadir. Jadi sebetulnya kalau RT RW Jawa Barat itu sebetulnya sudah kami sudah menjadi Perda 9 tahun 2022, tapi memang sudah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ya Bapak Ibu. Tapi ada satu catatan gitu ya. Jadi kalau Perda Jawa Barat itu harusnya di Jawa Barat harusnya sedang menuntaskan proses revisi RT RW kabupaten kota ya, kabupaten kota. Jadi kalau provinsi sudah, sebagai kabupaten kota 16 sudah, tersisa tinggal 11. Tapi kalau di Jawa Barat ada kasus khusus gitu Bapak Ibu. Jadi ketika masa perencanaan kan 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sebelum masuk masa 5 tahun masuk gitu ya, baru sekarang tahun 2025 ya, baru tahun ketiga, itu sudah ada istilahnya surat peringatan gitu ya, ada surat peringatan ya. Ada 3 bahkan gitu ya. Ada 3 surat peringatan, 2 dari Kementerian LH dan 1 dari Kementerian PKP. Nah, apa alasannya? Nah ini Pak, jadi ada pernyataan pertamanya, awalnya pernyataan dari Pak Menteri ya, Pak Menteri Lingkungan Hidup, bahwa terdapat alih fungsi atau pengurangan kawasan hutan di dalam RT Provinsi Jawa Barat gitu. Seharusnya kalau misalnya ini tidak hanya di RT Provinsi Jawa Barat ya, tidak hanya di RT Provinsi Jawa Barat, karena RT Provinsi Jawa Barat diacu berdasarkan Bapak Ibu Permen 14 ya, masih terkait dengan basis data dan juga proses ini. Tapi kenapa yang di Jawa Barat? Karena terjadi di Jawa Barat itu terjadi bencana yang berturut-turut dari tahun Desember 2024 itu kejadian bencana bencana Sukabumi ya, banjir longsor gitu ya, banjir bandang, dan berlanjut gitu sampai banjir Kali Bekasi ya di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Itu di awal tahun gitu ya. Nah ini yang kenapa akhirnya ada statement gitu ya. Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif itu menyorotin ada 1,2 juta hektar kawasan lindung di Jawa Barat atau alih fungsi. Nah nanti akan kenapa gitu ya, tapi ini juga sebagai karena ini kan audiensnya secara khusus ya Bapak Ibu, ini juga harus perlu tahu ya kenapa akhirnya ada statement ini gitu ya. Jadi memang perubahan tata cara atau petunjuk pelaksanaan terkait dengan rencana tata ruang ini yang mungkin perlu dikritisi ya Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu ini latar belakangnya beraneka macam gitu, ada yang mungkin kalau birokrat mungkin tidak banyak, tapi dari rata-rata mungkin dari praktisi dan juga dari perguruan tinggi. Ini mungkin barangkali ini yang ingin saya sampaikan nih Bapak Ibu gitu ya, kenapa akhirnya kalau ada statement seperti ini di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah ini statementnya jelas gitu ya, bahwa terdapat perumahan 1,2 juta kawasan lindung di Jawa Barat. Sebetulnya ketika Provinsi Jawa Barat disusun gitu Bapak Ibu, kita ada isu strategis yang kita coba angkat ya. Yang pertama yang pertumbuhan penduduk, gitu ya, ketimpangan wilayah. Kemudian juga ada pemulihan ekonomi pasca Covid, ini juga menjadi isu, dan juga lumbung pangan gitu ya. Ini semuanya sebetulnya kita sudah mempertimbangkan ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ketika Perda 2011 itu Perda 22 2010, Perda Provinsi Jawa Barat, dan ketika menjadi Perda 9 2022 sebetulnya semangatnya sama gitu ya. Bahkan untuk kawasan lindung targetnya cita-cita kami masih 45% itu masih tercantum gitu ya. Sehingga dari strategisnya itu ya kita menetapkan PKW dan terkait dengan jumlah untuk penunjang kegiatan masyarakat, dan juga infrastruktur juga sama. Nah termasuk penetapan KP2B kawasan lindung dan ketentuan khusus untuk kawasan perlindungan dan rawan bencana. Ini jadi ada satu ketika nanti ada kalimat kawasan ketentuan khusus. Pengusahaan tata ruang kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, ini nanti mungkin juga bisa, cuman yang ingin kita sampaikan bahwa sebetulnya untuk kawasan lindung gitu ya, penetapan KP2B itu tetap menjadi salah satu yang ingin kita angkat di dalam RT RW Provinsi Jawa Barat.
Nah, hal ini juga sesuai dengan tujuan penataan ruang Jawa Barat gitu ya. Yang pertama adalah efisien, berkelanjutan, berdaya saing. Nah, ini tadinya sasarannya dicapai melalui tadi ruang berfungsi lindung seluas 40%. Nah, ini masih tercantum gitu ya. Dan juga ruang investasi, ruang ketahanan pangan ini muncul dan juga termasuk pelaksanaan mitigasi bencana gitu ya. Dan juga ruang perkotaan, perkotaan dan sistem wilayah yang terintegrasi. Nah, kalau kita lihat ya sebagian besar memang sasaran dari RT Provinsi Jawa Barat itu ya memang untuk lindung gitu ya, yang sifatnya lebih ke wilayah-wilayah yang perlu pengaman seperti mitigasi bencana dan juga ketahanan pangan. Kemudian kita coba masuk ke pasal 12 Pak, 12, slide 12. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu perbandingan, jadi kita sebagai gambaran Bapak Ibu terkait dengan unsur ya, pengenaan unsur-unsur yang ada di RT Provinsi Jawa Barat dan di RT Kabupaten Kota ini sedikit berbeda. Cuman intinya ketika di provinsi itu orde 1 banyaknya gitu. Jadi secara pendetailan itu tentunya ada di skala RT Kabupaten Kota yang lebih detail di 50.000 di kabupaten ataupun di 25.000 di RT Kota ataupun 5.000 di RDTR gitu. Ini tergantung ordenya sampai orde semakin 3 itu semakin detail. Cuman kalau secara umum, nah ini kita masuk di orde 1 di RT provinsi. Nah, salah satu yang menjadi unik juga, sebagaimana yang Bapak Ibu tahu juga, kalau RT provinsi itu integrasi Bapak Ibu antara tata ruang darat dan tata ruang laut. Dan juga ada terdapat beberapa pengaturan. Nah, ini perbedaannya sebagai gambaran. Kalau orde 1 di pertanian, tentunya akan ada pendetailannya Bapak Ibu di RT RW kabupaten kota. Nah, kemudian yang perlu menjadi nah ini Bapak Ibu tadi yang ingin kita sampaikan ya, bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pengaturan penyusunan rencana tata ruang tadi ya, kawasan-kawasan yang semula di dalam di dalam RT RW Provinsi Jawa Barat sebelumnya itu tercantum di dalam masuk ke dalam keluar ruang. Tapi ketika di dalam Perda 9 tahun 2022 itu secara ketentuan dirubah. Nah, sebagai yang paling besar itu sebenarnya porsi adalah kawasan rawan bencana ya. Kawasan bencana sekarang itu menjadi ketentuan khusus. Nah, ketika ketentuan khusus tentunya ketika dihitung neracanya oleh Pak Menteri LH itu tidak akan terhitung gitu ya. Karena kalau ketentuan khusus itu seperti ketentuan overlay zone ya berarti ya. Apa pola ruang di bawahnya itu apa, gitu kemudian diatur di atasnya. Gitu ya. Sehingga ketika dihitung-hitung seolah-olah kawasan lindungnya itu berturun 40%. Jadi contoh apa saja yang ketika tadi statement dari Menteri Lingkungan Hidup itu berkurang gitu ya. Satunya adalah kawasan rawan bencana, gitu. Kawasan cagar budaya itu tidak terlalu signifikan. Kemudian kawasan resapan air. Nah, ini juga sebelumnya di RT provinsi tahun 2010 ini cukup besar gitu ya. Kemudian kawasan sempadan tidak terlalu besar dan kawasan kars. Nah, ini kawasan kars juga ini masuk sebagai kawasan yang akhirnya menjadi ketentuan khusus. Nah, ini menjadi permasalahannya Bapak Ibu gitu ya. Selain jadi ketika Permen 14 itu mengatur terkait basis data penyusunan rencana tata ruang, seluruh kegiatan yang sifatnya tadi ya kebencanaan itu menjadi ketentuan khusus. Tapi ketika contohnya resapan air juga ketentuan khusus dan juga salah satunya adalah yang besar juga adalah sempadan juga tidak terlalu besar ya. KP2P, nah ini juga KP2P ya, KP2P juga. Jadi munculnya secara pertanian itu umum akhirnya gitu ya, kalau di provinsi peternakan di sana, perikanan di sana gitu ya. Dan juga nah itu akhirnya ada statement muncul jadi secara efektif yang kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah ini sebagai gambaran ya, akhirnya kenapa tadi ada statement dari Pak Menteri bahwa hilangnya 1,2 juta sebenarnya tidak hilang ya Bapak Ibu gitu ya. Sebetulnya ini karena ada perubahan, nah ini yang saya pikir ada perubahan petunjuk pelaksanaan penyusunan RT RW menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau di sebelah kiri itu proporsi yang RT RW terdahulu. Jadi kalau ketika kawasan budayanya 55% dan kawasan lindungnya 44%. Nah, ketika sekarang diproporsikan itu berubah, gitu seolah berubah, tapi sebetulnya ketentuan khususnya itu yang kemudian bergeser di dalam ketentuan khusus ya, yang tadi ya seperti kawasan lindung, kawasan lindung hutan seperti resapan air gitu ya. Nah ini adalah beberapa tantangan ya Bapak Ibu gitu ya ketika melakukan penyusunan, terutama Bapak Ibu sebagai praktisi dan juga sebagai akademisi ini menjadi salah satu yang menurut saya menjadi tantangan ke depannya gitu ya. Kemudian
ini mungkin saya akan masuk, nah ini contoh ya, ini Kak, masuk ke slide 36 gitu ya, slide 36. Sebetulnya juga Provinsi Jawa Barat juga sudah melalui proses KLHS yang panjang ya kalau terkait dengan ini, sebenarnya juga sudah. Jadi contoh gitu ya, ini sebagai contoh dari proses integrasi KLHS. Semula trase jalan Bocimi itu di trase yang warna merah, tapi setelah integrasi KLHS itu menjadi warna biru. Sebetulnya kita sudah memperhatikan Bapak Ibu ya, sudah memperhatikan beberapa hal terkait dengan pemerhati terkait dengan lingkungan. Nah ini next lagi, slide 39 Bapak Ibu. Punten, nah ini Bapak Ibu gitu ya, sekarang kita memiliki pimpinan baru Pak KDM di bawah kepemimpinan beliau. Akhirnya setelah kejadian bencana yang berturut-turut gitu ya, akhirnya kita sebetulnya diminta untuk melakukan revisi gitu ya, revisi RTRW. Nah ini pas revisi RTRW juga dibantu oleh Bang Andi, dibantu oleh Pak Eko juga gitu, dan Bapak Ibu semua di selaku anggota IAP. Nah kenapa akhirnya beliau menyimpulkan, yaitu karena terjadi kerusakan bencana gitu ya, kerusakan lingkungan, bencana dan alih fungsi lahan. Itu sebetulnya bentuk ketidakpedulian dari Pak Gubernur itu menilai itu gitu ya, ketidakpedulian terhadap tadi terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga beliau menilai ini bahwa revisi RTRW Provinsi Jawa itu perlu mendesak dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah untuk melakukan pemulihan lingkungan, kemudian melakukan konservasi, dan juga untuk meningkatkan dari kawasan lindung. Dan juga yang menjadi catatan beliau juga, nah ini yang menarik adalah nilai budaya, kearifan lokal juga ini sepertinya luntur Bapak Ibu dia di Perda 9 tahun 2022 itu, karena semuanya seperti diseragamkan oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi unsur-unsur yang sifatnya kearifan lokal, kebutuhan lokal dari Jawa Barat itu kemudian dihapuskan gitu ya. Nah itu yang saya pikir juga ini perlu mendapat kritisi Bapak Ibu di terutama yang memiliki latar belakang kampus gitu ya. Nah ini terus yang terakhir adalah amanat Pak Gubernur ini disusun tim independen. Nah makanya akhirnya kita juga akhirnya meminta bantuan kepada Bapak Ibu sebagai anggota IPAP juga ya sebagian gitu ya, untuk melakukan proses evaluasi ini. Nah, yang sudah kita lakukan Bapak Ibu gitu ya terkait dengan evaluasi ini gitu ya. Nah ini sebetulnya beberapa catatan, memang akhirnya kita lingkungan menjadi salah satu yang utama gitu ya, salah satu yang utama yang perlu dipertimbangkan, karena kalau kita melihat petunjuk pelaksanaan sepertinya ada miss gitu ya, ada miss terkait dengan tadi. Kalau kita ingin berangkatnya dari budaya Sunda, ini misalnya kita bisa bantu di slide 46 gitu ya. Nah ini dibantu juga oleh timnya Pak Igun gitu ya, konsep Tritangtu Iguana Provinsi Jawa Barat gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya konsep pengaturan budaya Sunda ini juga sebetulnya konsep sama dengan pengaturan das mungkin ya Bang Andi gitu ya, mirip gitu ya. Ada yang Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, ada slide sebelumnya, slide 45 gitu ya. Nah ini seperti ini Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, Buana Nyulara ini sepertinya kalau saya lihat ini kayak pengaturan das gitu ya. Nah ini yang kami pikir ke depan, walaupun nah ini kan eranya sekarang ini pengaturan masih Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu masih dikedepankan, tapi saya pikir setelah kepemimpinan Pak Prabowo gitu ya, kemudian juga di daerah juga sudah mulai banyak pemimpin daerah yang baru gitu ya. Kebetulan kalau kami di Gubernur Jabar sudah jelas gitu ya sikapnya terkait dengan lingkungan itu jelas, sehingga memang akhirnya menilai apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya kok kurang pas gitu ya. Oke, memang mungkin ketika untuk menyerap tenaga kerja itu mungkin bagus gitu, tapi apakah ini akan sustain gitu? Nah yang pertanyaannya itu gitu ya. Sedangkan setelah tahun ketiga saja dinilai oleh pimpinan kami sudah tidak sesuai gitu ya, sudah banyak terjadi bencana gitu ya, dan itu juga kami pikir juga yang kami aneh gitu ya, bencananya itu parah gitu ya, seperti kemarin bahkan yang kegiatan tambang itu akhirnya menimbulkan korban jiwa ya, yang di Gunung Kuda itu sampai dengan 25 orang. Mungkin itu saja Bapak Ibu gitu ya, sebagai mungkin diskusi yang memancing diskusi karena waktu juga sudah 10 menit. Dan kami harapkan sebetulnya Bapak Ibu di IAP ini dapat lebih apa ya, mungkin lebih dapat mengekspor ya karena barangkali terkait dengan lingkungan ini, karena jujur saja kalau saya perhatikan gitu dari beberapa saya mengevaluasi penyusunan revisi RTRW kabupaten kota yang memang tidak begitu muncul gitu ya, tidak begitu di depan gitu. Banyak seperti contoh dulu ketika masa tahun 2015 tahun yang lalu Kabupaten Kuningan contoh ya, itu mereka menyatakan bahwa saya mah kabupaten konservasi gitu ya. Tapi sekarang itu paradigma itu sudah bergeser gitu, karena
dengan konservasi mereka menyatakan diri sebagai kabupaten konservasi itu tidak ada nilai tambahnya gitu ya. Mereka tetap ingin mengejar industri saja karena sebenarnya industri itu akhirnya menjadi jalan-jalan instan ya. Mereka ruang tidak membutuhkan relatif tidak banyak dan membutuhkan tenaga kerja, tapi saya pikir kalau seperti Kuningan yang begitu banyak juga daerah resapan, daerah rawan bencana ini juga perlu menjadi kritik juga gitu ya sebagai contoh ini. Mungkin barangkali itu dari saya, izin untuk awal industri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Bisma. Terima kasih Pak Bisma. Banyak sekali tadi sebenarnya yang disampaikan, tapi mungkin beberapa pointer bahwa saat ini memang ada dinamika kebijakan dan pimpinan Pak, sehingga ada percepatan untuk revisi RT/RW Jabar pada 9. Kemudian juga tadi yang menarik sebetulnya bagaimana menginternalisasi aspek budaya ke dalam tata ruang. Jika tadi sepintas mirip das, tapi bagaimana dia membunyikan ke dalam muatan struktur pola dan seterusnya. Saya juga setuju tadi Pak, ada pedoman Permen 11 yang juga sepertinya perlu dimodified sedemikian rupa supaya kita juga bisa membahasakan budaya ini. Dan terkait kolaborasi juga sesuai dengan tema planning kita juga sudah diinisiasi dengan teman-teman ahli profesi PWK gitu ya, IAP, untuk juga membantu proses revisi RT/RW. Dari perspektif Pak Bisma selaku birokrat, saya bergeser ke Bu Arya, mungkin bisa memberikan insight. Kalau mohon izin mungkin 10 menit cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ipung. Saya juga belajar banyak dari Mas Ipung. Baik, atas arahan Pak Ketua, akhirnya coba dikaitkan dengan kebencanaan. Semoga ini bisa memberikan insight ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya dari Universitas Swadaya Gunung Jati, dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Mungkin slide selanjutnya ini seringkali tadi juga berkali-kali Pak Bisma menyatakan bahwa tata ruang yang tidak memperhatikan lingkungan itu akan menyebabkan bencana. Jadi kalau tata ruang yang baik maka mampu untuk mengatur pemanfaatan lahan yang baik. Kalau kurang baik perencanaannya, maka ini akan mendorong terjadinya bencana-bencana yang sekarang ini banyak kita rasakan. Kemudian ada juga satu kutipan dari suatu tulisan dari buku, itu tata ruang yang tidak memperhatikan atau tidak memperhitungkan risiko bencana dan juga perubahan iklim, ini akan memperbesar kerentanan di suatu wilayah gitu. Nah, ini Mizan Bisri yang menulisnya tahun 2017. Selanjutnya, tadi Pak Bisma juga sudah menyampaikan beberapa artikel terkait dengan alih fungsi lahan dan kebencanaan. Ini saya tambahkan, kalau kita lihat beberapa judulnya, misalnya banjir setiap hari di berbagai daerah, kebijakan pemerintah hangat-hangat tai ayam. Kemudian kalau kita lihat di sini deforestasi hutan kawasan hulu serta perubahan fungsi lahan. Lagi-lagi perubahan fungsi lahan yang menyebabkan bencana. Yang kedua, alih fungsi lahan di dataran tinggi Lembang masif, bencana alam makin mengancam. Lalu ada artikel ketiga lagi yang saya lihat, alih fungsi lahan jadi biang kerok. Jadi Pak Eko, biang keroknya nggak hanya dana, ternyata alih fungsi lahan juga. Di sini kita bisa melihat ada tata ruang yang tidak memperhatikan bencana, atau gunakan atau pemanfaatan ruangnya yang tidak memperhatikan tidak memperhatikan lingkungan, mohon maaf. Nah, jadi saya pikir semua rencana itu pasti dibuat untuk mencapai kondisi ideal. Betul seperti itu ya. Nah, senior kita Pak Syarif mungkin dari tahun 60 ya Pak ya, sudah belajar mengenai tata ruang ini. Nah, apakah dan rencana itu bagaimana kita mencapai apa yang kita rencanakan? Misalnya tadi kawasan lindung ya Pak, 47%, berkurang 11%, kita ingin lagi jadi 30%. Tapi ternyata itu
karena perbedaan variabel sehingga jumlah secara kuantitatif juga akan berbeda. Nah ini juga kalau dihitung mentah-mentah itu juga tidak terlalu tepat gitu. Sama dengan di kebencanaan Pak Bisma. Jadi di kajian risiko bencana itu kalau kita menghitung indeks risiko bencana di setiap daerah itu setiap tahun sudah 2 kali itu ada perbedaan dalam menghitung indeks risiko, terutama di indeks kapasitas. Nah, apakah kemudian kita bisa membandingkan risiko tinggi pada tahun ini ketika kapasitasnya berbeda dengan risiko sebelumnya. Nah ini juga yang perlu kita perhatikan metode yang digunakan, karena kalau di akademisi beda metode hasil juga bisa berbeda. Jadi kembali kita lihat dari kondisi nyatanya seperti apa gitu. Nah ini terkait dengan pemanfaatan lahan, artinya apakah perencanaan tata ruang yang direncanakan itu yang tidak memperhatikan lingkungan, ataukah justru pemanfaatan ruangnya yang tidak memperhatikan lingkungan. Nah ini ada beberapa isu umum pembangunan. Jadi pertama, kita ini butuh air Bapak Ibu, kemudian ada kaitannya dengan air, kemudian kita ada kaitannya dengan lahan atau tanah, kebutuhan lahan atau tanah. Tadi Pak Eko juga menyampaikan kebutuhan akan permukiman. Penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan akan perumahan akan meningkat, semakin meningkat, kebutuhan lahan juga meningkat, kebutuhan air juga meningkat. Lalu yang ketiga itu terkait dengan udara. Nah, berkaitan juga dengan ekosistem yang mungkin berubah, Bapak Ibu. Lalu adanya perubahan iklim. Jadi ini merupakan satu yang saling berkesinambungan Bapak Ibu. Kita mau melarang, kita mau menghentikan pembangunan tentu tidak mungkin, karena kebutuhan itu semakin meningkat. Nah, jadi mungkin ini masalah utamanya. Yang pertama adalah alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan seperti misalnya hilangnya resapan air, kemudian pembangunan di kawasan rawan bencana. Tadi Pak Bisma juga sampaikan beberapa tempat itu kawasan rawan bencana ini merupakan contoh isu lingkungan dalam tata ruang yang dapat meningkatkan risiko bencana. Kenapa banyak pembangunan di kawasan rawan bencana? Karena isu-isu kebencanaan ini muncul belakangan setelah tata ruang. Jadi setelah pembangunan baru isu kebencanaan ini muncul, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengelola lahan kosong daripada mengelola lahan terbangun gitu. Misalnya kita lihat Sesar Lembang. Kalau kita lihat buffer zone-nya Sesar Lembang misalnya di Perda KBU, saya tidak tahu masih berlaku atau tidak, itu sekitar 200 meter kanan kiri dari Sesar Lembang itu. Sementara kalau kita berdiri di atas Sesar Lembang saja itu sudah permukiman padat gitu. Apakah kemudian kalau misalnya akademisi atau peneliti kita tinggal bilang ini harus direlokasi, tapi apakah relokasi semudah itu? Nanti Pak Bisma yang pusing, bagaimana menyediakan lahannya, di mana rumahnya, seperti itu, lahannya di mana, rumahnya bagaimana, apa Pak? Anggaran lagi, nah, kambing hitam lagi Pak anggaran ya, anggarannya di mana gitu. Nah, kemudian yang kedua, pelanggaran tata ruang, Bapak Ibu. Jadi tata ruang itu mungkin sudah memperhatikan tadi kawasan rawan bencana, Pak Bisma sudah sampaikan. Kemudian bagaimana ini sebetulnya sudah diatur sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Tapi bagaimana implementasi di lapangannya? Bagaimana pengawasannya? Kita bisa lihat pembangunan tetap masif di daerah Lembang misalnya. Banyak sekali kawasan pariwisata terbangun. Terakhir itu viral di sosmed pembangunan di sekitar Gunung Tangkuban Parahu. Tidak menyebut merek Pak. Tapi kita sudah tahu mana itu cukup viral. Nah, kemudian
Nah, ini bisa berdampak banyak Bapak Ibu terhadap bencana. Tadi alih fungsi lahan, hilangnya berarti hilangnya daerah resapan. Kalau misalnya kita lihat di kawasan KBB, kawasan Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, itu banyak jenis tanahnya itu dominan, saya lupa jenis nama ilmiahnya, tapi dia jenuh dan loose gitu. Artinya ketika dia mudah bergerak, kalau musim hujan dia mudah bergerak dan mudah jenuh. Artinya dia sangat berpotensi tinggi terhadap banjir maupun tanah longsor. Dan itu berada di bawah hutan tropis biasanya, sehingga perlu ada tutupan lahan. Kemudian kalau itu alih fungsi lahan, kita bisa bayangkan sendiri. Selain ancaman-ancaman lainnya seperti sesar lembang misalnya seperti itu. Ini juga ada dari undang-undang juga alih fungsi lahan, ini bisa meningkatkan risiko bencana. Selanjutnya masalah utama lingkungan adalah urban sprawl dan polusi. Jadi memang perkembangan kota ini meningkat pesat, mungkin lebih cepat lajunya daripada pengendalian tata ruang ini sendiri. Nah, oleh karena itu lingkungan mungkin bisa rusak. Orang butuh infrastruktur, bangun infrastruktur. Apakah kemudian membangun infrastruktur yang memperhatikan lingkungan atau tidak seperti itu? Nah, ini seperti artikelnya Pak Tommy di sini disebutkan bahwa urban sprawl di Pulau Jawa itu terus terjadi. Ini ditandai dengan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Nah, ini tentunya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Selanjutnya mungkin ini juga bahan diskusi untuk kita renungkan bersama. Jadi apakah kita sudah memperhatikan di mana dan bagaimana pembangunan itu terjadi? Jadi di mana pembangunan dan bagaimana pembangunan itu terjadi? Saya yakin di rencana tata ruang itu sudah diatur dengan baik. Jadi rencana itu sudah diatur. Timnya Pak Bisma dari tata ruang, teman-teman dari IAP, saya yakin kalau membuat rencana itu sudah sangat baik, seideal mungkin gitu. Tapi seberapa besar peran izin, regulasi dan pengawasan dalam mencegah alih fungsi lahan itu? Gitu. Nah, ini yang juga yang perlu kita lihat. Lalu apa konsekuensi jangka panjangnya? Ini terkait dengan rekomendasi tadi revisi RT/RW. Pak, jadi sejalan dengan Pak Deddy Mulyadi saya, Pak. Betul. Tapi revisi ini bagaimana ini kemudian menjadikan RT/RW ini sebagai instrumen untuk mitigasi bencana dan juga adaptasi perubahan iklim. Dan bagaimana kemudian RT/RW ini sejalan dengan kajian risiko bencana dan juga rencana penanggulangan bencana gitu. Biasanya yang dilihat lebih ke potensinya atau ancaman bencananya atau bahayanya yang mengancam di Jawa Barat. Nah, ini bagaimana masuk? Kemudian mungkin saya bergerak ke rekomendasi yang terakhir. Bagaimana kemudian ini diterapkan dengan upaya mitigasinya, Bapak Ibu. Jadi tadi Pak Bisma sudah sampaikan, ini kawasan rawan bencana nggak mungkin dia menjadi kawasan lindung semuanya. Kalau iya semuanya sejauh barat ya Pak ya, kita pindah entah kemana gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian kalau pembangunan itu ada di kawasan rawan bencana, tingkat risiko yang bisa kita terima itu seberapa besar, sehingga upaya mitigasinya itu bagaimana kita melakukan itu gitu. Nah, kemudian climate proof planning. Jadi selain risiko mitigasi bencana, bagaimana kita juga beradaptasi dengan perubahan iklim dan memitigasinya gitu. Bagaimana mengurangi upaya perubahan iklim tadi gitu. Tentu saja dengan kolaborasi. Salah dua barangkali ya untuk bagaimana kita adaptif terhadap perubahan iklim. Mungkin kita bisa yang banyak sekali digembor-gemborkan yaitu sekarang adalah solusi berbasis alam gitu. Bagaimana kita kembali atau nature based solution, bagaimana kita
kembali ke alam untuk bisa mengatasi apa yang disebabkan oleh pembangunan. Misalnya terkait dengan resapan yang berkurang. Ketika resapan di hulu berkurang, setidaknya bagaimana kita bisa mengatur air yang mengalir itu tidak terlalu banyak, sehingga di perkotaan-perkotaan itu didirikan atau taman-taman kota, atau misalnya taman-taman di atap, atau misalnya apa ya istilahnya yang kok saya lupa, penampungan air. Jadi air itu ditampung dengan teknologi tertentu. Kalau kita zaman dulu orang tua ditampung di ember gitu. Nah sekarang ada teknologinya bagaimana air itu ditampung ke suatu wadah gitu. Kemudian air hujan itu bisa dimanfaatkan ketika kering, ketika musim kering. Nah betul Pak, rainwater harvesting. Terima kasih Pak Bisma istilahnya. Saya kalau di sebelah Pak Bisma tiba-tiba gugup. Kemudian bagaimana kita melakukan ecological resilience. Jadi kita bagaimana melakukan resiliensi secara ekologi. Artinya ketika ada gangguan, ekosistem itu dia sebetulnya bisa kembali seimbang. Nah, ini beberapa upaya yang saya kutip dari sebuah jurnal di Malaysia. Ada 5 upaya untuk nature based solution. Jadi bagaimana restorasi, lalu kemudian terkait dengan upaya-upaya yang berbasiskan ekosistem, lalu bagaimana pembangunan infrastruktur yang sekarang itu dikenal dengan green infrastruktur, ada lagi blue infrastruktur, mulai lagi bagaimana kemudian melakukan manajemen di kawasan pesisir, lalu bagaimana melakukan konservasi wilayah. Ini adalah upaya-upaya, salah satu contoh upaya nature based solution. Selanjutnya terkait dengan ecological resilience. Nah ini barangkali ketika belum ada intervensi dari pembangunan manusia, ekosistem misalnya dia hancur akibat bencana, kemudian bisa kembali bangkit secara secara sendiri. Nah ini bagaimana ada strategi ekologi resilient yang bisa kita lakukan karena adanya pembangunan atau gangguan-gangguan dari manusia ini gitu. Jadi misalnya ketika ada pembangunan di kawasan pesisir itu ancamannya adalah mangrove, kemudian ancaman bencana seperti abrasi dan juga beberapa habitat barangkali hilang. Nah ini bagaimana kemudian dilakukan upayanya restorasi mangrove, lalu melakukan rumah yang adaptif terhadap bencana-bencana pesisir, panggung misalnya seperti itu. Kemudian ada zonasi konservasi. Lalu misalnya terkait dengan pertanian intensif atau terkait dengan urbanisasi atau misalnya terkait dengan industri. Nah, kita bagaimana melakukan upaya-upaya untuk mengurangi atau mengembalikan secara ekologi seperti itu mungkin. Selanjutnya, kenapa Jawa Barat? Kenapa ini penting untuk Jawa Barat? Pertama, Jawa Barat itu pusat dari urbanisasi dan oleh karena itu alih fungsi lahannya juga cukup tinggi. Tadi Pak Bisma juga sudah sampaikan, Jawa Barat ini banyak sekali ancaman bencananya. Bapak Ibu silahkan tinggal pilih. Lalu ini juga momentum untuk revisi rencana tata ruang pas sekali didukung oleh kepala daerah, sehingga bagaimana ini mengintegrasikan upaya-upaya mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim ini. Nah, mengapa? Karena analisis daya dukung lingkungan ini merupakan instrumen penting untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan mencegah kerusakan tata ruang. Demikian mungkin saya kembalikan kepada Mas Ibung. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Arya. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Arya. Saya sebenarnya juga banyak mencatat apa yang disampaikan Bu Arya, tapi juga menjadi ilmu penting begitu ketika beliau selalu menegaskan perbedaan antara rawan bencana dan risiko bencana. Terkadang kita sebagai perencana, planner itu juga masih terjebak, kita hanya berdasarkan kerawanan, padahal yang lebih penting bagaimana juga mengidentifikasi tingkat risikonya. Ada
kapasitas untuk menanggulangi dan seterusnya pertimbangan itu juga yang tadi disampaikan. Kemudian ada usulan untuk menggunakan pendekatan nature based solution juga nanti menjadi bahan yang kita bisa diskusikan. Pembicara 1, pembicara 2 isinya sudah daging. Nah, kita bisa diskusi setengah jam sampai setengah 1 lah gitu. Nanti supaya kita bisa selesai. Terima kasih, silakan Bang. Baik, hatur nuhun. Jadi langsung saja to the point ya. Kalau menurut teman saya yang YAP Jabar usung pada sesi 1 ini memang harusnya menjadi basis untuk profesi kita bisa lebih aktif gitu ya, unjuk gigi menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Nah, saya mulai dulu next slide yang kedua ya. Jadi sebenarnya di global isu lingkungan dan ekonomi itu harusnya jangan didikotomikan. Jadi mereka harus jadi satu. Termasuk juga nanti ada lingkungan di sini termasuk manusia ya. Jadi itu yang paling penting. Karena sudah dicatat ya banyak oleh World Economic Forum misalnya, melindungi lingkungan atau nature adalah keharusan dari ekonomi. Jadi pelaku-pelaku ekonomi harus juga melindungi lingkungan supaya kegiatan usahanya jangan hancur. Nah, prinsip ini dulu nih. Yang sering saya lihat adalah KLHS itu masuk belakangan. Jadi seakan-akan kita ini, perencana ini nggak memikirkan lingkungan hidup gitu. Nah, ini yang harus kita buktikan ya. Yang kedua, kalau lihat di sebelah kirinya, itu kerugian ekonomi akibat lingkungan hidup itu besar sekali. Ya. Sehingga investasi kalau kita bisa melindungi, kita bisa memulihkan lingkungan hidup, itu akan mengurangi potensi kerugian atau potential economic loss gitu. Itulah bahasa komunikasi kita. Karena kalau enggak, anggaran untuk pemulihan lingkungan pasti kecil di parlemen atau di DPR. Kita harus membantu pemerintah menyusun satu tata ruang yang kamu pulihkan lingkungan, ekonomimu akan naik. Ekonomi naik ini bisa dilihat bukan peningkatan pendapatan, tapi kerugian yang tadinya muncul bisa kita kurangi. Contoh kerugiannya ada di slide berikutnya. Misalnya sampah, biaya sampah, limbah B3, polusi udara, maupun juga post mining. Ya. Jadi kalau Jabar saja misalnya bisa mengumpulkan dalam 5 tahun terakhir berapa biaya yang dia harus keluarkan, ini belum termasuk biaya macet ya, maupun kerusakan lingkungan yang lain. Maka itu akan memberikan satu informasi kepada decision maker, lingkungan harus dijaga. Nah, bagaimana caranya? Next slide. Ada 4 yang kami tawarkan ya. Optimizing value, environmental safeguard, corrective action, dan maximum protection. Jadi bagaimana tata ruang bisa menjawab ini ya? Bagaimana meningkatkan nilai, mengoptimasi nilai, menjaga lingkungan, ini biasanya pakai KLHS, AMDAL, dan seterusnya. Corrective action, yang salah dikoreksi, jangan takut gitu ya. Dan maximum protection, jadi yang sudah ada kita proteksi. Ya, yang sudah ada di proteksi ini harus ada nilai ekonominya. Kalau enggak nanti, aduh ngapain ini taman, diganti aja jadi ruko. Kalau jadi ruko bisa uang sewa, rukonya bisa pemasukan. Kalau RTH gitu-gitu aja. Nah, gitu-gitu aja ini harus divaluasi melalui jasa lingkungan. Nah, ini supaya ada keseimbangannya, dan jasa ini bisa dimanfaatkan juga tanpa harus merubahnya. Nah, ini peran profesi kita. Nah, di dalam next slide, di dalam advokasi kita, maka keluarlah yang PP 26/2025 tentang perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan ada RPPLH nasionalnya, ada kebijakan dan strategi yang mungkin bisa. Next slide, dilihat di slide. Nah, ini yang tadi about protection. Next slide. Nah, sudah ada PP 26/2025 dan next slide, sudah ada peta indikatif yang mana kita harus lindungi, yang mana harus kita pelihara dan dipulihkan, yang mana harus kita manfaatkan secara optimal, dan yang mana yang kita cadangkan secara nasional. Nanti kita tinggal lihat di provinsi. Itu indikatifnya. Jadi bagaimana kita tata ruang bisa memastikan itu?
Itu dulu tuh. Jadi mindset kita, jangan lagi kita dianggap tidak mempedulikan lingkungan ini, profesi ini. Padahal tadi cerita ilmu kita kan dari kesadaran lingkungan. Oke? Nah, lalu bagaimana menatanya? Next slide. Nah, makanya kami menawarkan tahun lalu ada buku namanya Trilogi Penataan Ruang. Bukan bukunya Dewi Lestari, trilogi. Ini trilogi penataan ruang. Ada 3 komponen. Perencanaan itu harus kontemporer. Kedua, pemanfaatannya harus terencana. Yang ketiga, pengendaliannya harus berkelanjutan. Next slide. Kalau kita lihat bisnis as usual kita belum merespon isu-isu kontemporer ini, ya. Dan kita masih lemah dalam pelibatan stakeholder. Kalau di pemanfaatan ruang, yang dibangun yang bukan kita rencanakan, yang direncanakan tidak dibangun-bangun. Disintegrasi informal dan formal ini sering sekali. Kalau informal itu seakan-akan jadi marginal. Padahal mungkin informal itu adalah kekhasan selama dia memang banyak manfaatnya. Dan tadi minimnya pembiayaan berkota. Di pengendalian kita belum berbasis resiko, belum risk management, sehingga perusahaan-perusahaan yang mengelola risiko seperti asuransi tidak bisa masuk. Padahal di Jepang, di satu TOD, di satu prefektur di Osaka itu, kawasan TOD-nya dibiayai oleh perusahaan asuransi. Selama apa? Jiwa, kesehatan, mobil, transaksi keuangan harus diasuransikan oleh perusahaan itu. Sehingga apa dia? Bisnis modelnya dia apa? Dia akan memastikan orang itu sehat sehingga tidak perlu dia bayar preminya. Dia pastikan kehidupannya baik, infrastrukturnya tidak ada bencana banjir dan seterusnya. Jadi itu cara kita untuk kemudian melingkan antara lingkungan dan ekonomi. Ini di mindset dulu, ya. Nah, lalu kita belum ada indikator KPI. Kapan rencana tata ruang itu kita sebut buruk gitu, atau baik gitu ya. Dan penyelesaian kita selalu hukum. Jadi APH yang masuk, bukan kita sendiri mencari solusi atas masalah yang muncul. Nah, ini ada trilogi ini yang akan menawarkan ya. Saya mulai satu-satu tapi cepat saja. Kalau mau lebih mendalami, silakan kunjungi website IAP. Yang punya kartu anggota IAP pasti ada diskon. Ini sebenarnya saya jualan buku atau promosi. Berapa persen? Berapa persen? 50. Itu asal ada rekom dari Mas Eko ya. Gampang. Yang satu, yang pertama kita mindset kita yang pertama harus kita lihat yang di slide next slide. Next slide. Ini yang buku pertama, next slide. Nah, apa yang harus kita buat? Pertama kita harus bikin satu pathway dengan KPI tertentu yang bisa tadi mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon. Pak Presiden Prabowo dalam kemarin di UN General Assembly sudah bilang kita akan komit dengan Paris Agreement. Artinya kita akan mencapai net zero emission 2060 atau sooner atau lebih cepat. Artinya transformasi ekonomi hijau dan biru tidak bisa kita elakkan lagi. Nah, pathway itu seperti apa? Karena kan ada yang mengalah, ada yang kemudian jadi tumbuh. Itu biasa dalam bisnis. Yang resiliensi wilayah tadi sempat dibahas konsep resiliensi ini. Kenapa langsung belum swasembada kita sudah ke resiliensi? Karena memang shocknya terlalu besar dan terlalu uncertain. Bahkan sekarang bukan hanya tidak tentu atau uncertain, sudah beralih kepada unknown. Unknown itu kita tidak tahu. Jadi kita ini merencanakan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Saking kita sulitnya mendeteksi masa depan. Dan yang terakhir kita harus bisa kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini amanat konstitusi, ya. Pasal 28H kalau nggak salah, bahwa negara harus menjamin warga negara hidup dengan kualitas lingkungan hidup baik dan sehat. Oke? Nah, yang kedua, kita harus mulai utamakan perubahan iklim. Next slide please. Nah, di situ ada dua ya, ada yang hijau tadi. Bagaimana kita rencana tata ruang kita mengurangi emisi karbon. Salah satu grup studio di PWK UI itu sudah bisa mengevaluasi KLB yang ada di TOD Dukuh Atas Jakarta, ternyata emisinya tinggi sekali. Ya, sehingga kalau mau mengurangi supaya dia bisa neutral karbon,
harus ada pengurangan KLB, perubahan infrastruktur hijau, maupun juga peningkatan green building di sana. Jadi kita harus ke sana. Yang di sebelah kanannya adalah risiko iklim. Jadi bagaimana kita membuat tadi ke area tadi, jadi bagaimana bencana-bencana yang di-drive oleh perubahan iklim, terutama curah hujan ekstrim seperti di Bali, maupun yang kita alami sendiri di Bekasi maupun Puncak, sistem kita kuat. Nah, kita sudah berhasil membuktikan bahwa sistem kita tidak kuat. Di Bali, Bekasi, tumbang semua. Dan jangan hanya kita, di Singapura pun pusat kotanya tumbang tahun 2022 kalau nggak salah. Di Jerman juga tumbang. Karena memang kita sedang mengalami uncertainty, bahkan unknown dari extreme event. Kita nggak bisa predik ekstrimnya ini apakah sampai 200 mm per hari atau dia masih di bawah 100. Nah, sistem drainase kita tidak siap untuk itu. Makanya kita perlu ya risiko ini kita kalkulasi. Ketiga, kita harus juga berubah. Jadi bukan hanya kita berpikir menyehatkan warga dalam mendesain kota kita, tapi juga bisa membuat ketangguhan kota sehat. Jadi ketika ada ketika ada kejadian luar biasa seperti COVID, ruang-ruang itu sudah disiapkan untuk menanggulangi. Ya, kapan wilayah itu bisa kita tutup, diisolate, kapan kita buka. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa ruang itu akan dinamis. Ya, ruangan ini bisa kemudian dijadikan tempat emergency ketika kita sudah pasang alat-alat yang customized. Ya. Keempat, kita juga next slide, kita juga harus mengubah planning cycle kita mengikuti climate change cycle. Itu per 30 tahun minimal ya. Kelima, kita harus berubah juga ke digitalisasi perencanaan. Ya, ini sudah kita pernah di ITB kemarin, minggu lalu kalau nggak salah kita sudah kasih contoh beberapa advokasi kita. Nanti tinggal dilihat saja. Berikutnya, kita juga harus multiskala dan multidimensi. Next slide please. Wah, terlambat screen-nya. Next slide. Ya, stop. Ya, ini multiskalar ya. Jadi kita juga harus 5 dimensi ruang. Permukaan, udara, bawah tanah, bawah laut. Lalu juga kita harus next slide. Bayangkan kita tadinya sebelah kiri itu rak perencanaan itu banyak banget. Sektor-sektor bikin rencana ya kan. Kita harus ubah dia menjadi circularity. Jadi linearity ke circularity. Next slide. Nah, ini yang paling penting. Kita harus menemukan dan membangun keindonesiaan kita dalam menata ruang. Ya. Ini kembali lagi bagaimana ecoregion kita, peradaban budaya kita, dan juga inovasi dalam memanfaatkan local value kita ke market global. Ya. Jadi maksud saya banyak PR kita, ya. Dan Jawa Barat saya harap menjadi stock of knowledge dan pool of expert dari bagaimana upaya kita membantu perubahan ini. Ini ada beberapa contoh, next slide. Bagaimana kami mengusulkan di Kalsel ada river urbanism. Jadi urbanismenya berbasiskan memang sungai, karena memang dari peradabannya memang sungai. Jadi dari kota tuanya kita cek, ya, peradaban kota tuanya sampai dia ada makam sultannya, kita coba modernisasi menjadi museum dengan filosofi kelambu kuning. Dan kita titik nolnya kita masukkan ada budaya Islam. Next slide. Nah, di situ tuh ada saya jadi lupa jumlah ayat di Al-Quran, pokoknya ada tinggi-tingginya seperti itulah ya. Ini karena kita kolaborasi sama arsitek. Jadi budaya yang tadinya beralih pun kita catatkan di dalam kota. Karena kota itu adalah memori kolektif antar generasi yang tidak boleh kita amputasi ya, supaya setiap orang terrepresentasi. Nah, terakhir ini ada contoh juga bagaimana pusat kota itu justru kalau di daerah rawa wetland. Next slide. Jadi justru berbasis rawa. Karena ada sensasi khusus. Kita shopping tapi di jalan panggung gitu ya. Dan ini udah sampai tarif DD dan kemudian kita dapat award dari Asokap tahun 2022. Oke, itu perencanaannya. Jadi kita bisa sebenarnya, tapi kita harus out of the box. Dan saya pikir Dinas Bina Marga Penataan Ruang Jabar open terhadap inovasi-inovasi itu. Yang kedua di pemanfaatan.
Nah ini agak radikal. Next slide. Jadi RDTR itu adalah operasionalisasi kita, bukan perencanaan lagi. Rencana itu sudah selesai di RT/RW, kita mau mengoperasionalkan. Makanya kita terus mengadvokasi ATR agar RDTR itu ada batasan luas maksimumnya. Karena kalau enggak, tidak akan ada 3D planning itu, tidak akan ada rencana 3 dimensi. Gak cukup kita mengkalkulasinya kalau lebih dari 3.000 hektar. Dan itu udah kita exercise. 3.000 hektar itu setara dengan 10 kawasan industri atau 15 permukiman skala besar. Jadi kita main di block plan, ya. Next slide. Kita juga mendorong ada algoritma pemrogramannya berbasis kawasan tadi. Jadi kita harus bisa bagaimana nilai tambah dari intervensi planning kita itu. Katakanlah intervensi planning kita cost-nya 1 triliun. Nilai manfaat ekonominya memang lebih dari situ untuk 20 tahun ke depan. Dihitung dari mana? Kenaikan harga lahan. Sehingga kemudian nanti Pemda memiliki peluang untuk PBB P2-nya bisa naik. Tetapi tidak semua zonanya harus kita biarkan begitu, market led. Kenapa? Karena ada pensiunan, ada orang yang nggak mampu. Itu ada zona-zona yang harus kita freezing harga tanahnya, sehingga affordable housing bisa masuk. Tadi bank tanah. Kalau nggak akan bisa. Kalau nggak, orang miskin pasti akan tinggal di luar kota. Kalau di dalam kota pasti kumuh. Dan kita harus adil atau social justice. Itu peran kita, peran profesi kita. Nah, next slide juga yang penting. Ini sorry saya singkat-singkat karena waktu. Tadi kita memprioritaskan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Ini contoh untuk optimizing value. Next slide. Di ekonomi sirkular, ini yang sebelah kanan itu benchmarking dari negara-negara yang sudah berhasil, ya. Potensi biomass, potensi biogas. Dilihat karakteristik tempat kita. Kita mau ada peternakan besar, itu harus didapatkan biogasnya untuk kita. Ya, jadi banyak hal yang harusnya kita bisa adopt. Next slide juga contoh untuk environmental safeguard. Di Australia, penurunan jasa lingkungan udah bisa pakai digital platform. Jadi kalau kita buka 1 hektar ruang terbuka hijau yang rumput, berapa turun kemampuan jasa lingkungannya, baik dari penyediaan air, pengaturan air, dan seterusnya. Ya, ini juga sudah kita lakukan ini untuk KLH. Tapi sekali lagi tidak gampang mengubah mindset dan juga tools. Ketiga, terakhir, corrective action. Jadi kita nggak harus pakai APH. Kita bisa ada restorative justice. Kita bisa mengandalkan bagaimana trade-off itu bisa disolusikan. Yang keempat, maximum protection. Ini tadi monetasi jasa lingkungan. Kebetulan DJKN, Dirjen Kekayaan Negara, sudah mulai masuk ke sini. Jadi bukan hanya properti kota yang di-assess berapa valuasi nilainya, appraisalnya sudah masuk pada mangrove maupun pada aset-aset sumber daya alam lainnya. Ada di Taman Nasional untuk bisa mengakses green finance. Kawan-kawan harus bisa paham ini, supaya nanti kalau ada kerjaan dari Jabar, dimanapun kalian berada, oh ini bisa dipakai apa enggak gitu. Nah, itulah gunanya IAP sebagai rumah tumbuh kembangnya kita. Ada stok pengetahuan, ada expert yang bisa kita ajak diskusi sama-sama. Next slide. Ada investasi berkelanjutan, ini juga nanti banyak detailingnya. Next slide, ada skema pembiayaan yang kreatif, ada banyak toolsnya. Dan kita udah coba beberapa instrumen ekonomi lingkungan hidup. Yang ini lagi agak intensi tinggi, ada perpres, revisi perpres nilai ekonomi karbon. Next slide, kita harus bisa mengorganisasikan multi pihak. Nah, ini yang multi pihak ini juga seru lah ya, karena bahasanya tidak sama. Nah kita perlu translating tool supaya kita bisa satu bahasa. Ini yang terakhir, capacity building ya untuk manajemen aset. Ini kita sangat berharap camat dan lurah ke depan bisa menjadi manajer-manajer kota. Makanya kami advokasi ke Kemendagri, teman-teman rektor STPD sekarang Pak Halilul ya Mas Eko ya. Nah Pak Halilul itu sudah bahwa kita terima kalian kurikulum apa yang perlu ditambahkan agar lulusan-lulusan STPD juga lebih kuat lagi dalam hal konteks ini. The last but not least, pengendalian tata ruang berkelanjutan. Jadi kita mengusulkan petugas autentifikasi zoning
Jadi bagaimana agar zoning itu memang bisa di-exercise oleh orang yang kompeten, bukan orang administratif. Ya, ini kita sudah usulkan. Yang kedua, kita mengusulkan, next slide. Sorry ya, saya agak cepat supaya nanti lebih di situ. Ini juga ada. Jadi kita minta nanti yang sebelah kiri, KKPR dapat notifikasinya langsung ke AMDALNet. Ini enggak, kadang ada satu case ya, dia dapat KKPR, dia langsung minta PBG, PBG-nya keluar pula itu, padahal persalinan belum. Jadi kita mau minta integrasi, notifikasi langsung. Ipung mengajukan mau bangun pabrik, dapat KKPR, ada notifikasi ke Ipung, KKPR sudah kamu dapat, tapi langsung ada juga ke LH, AMDALNet. Ini nomor NIB segini harus segera di-exercise, apakah pakai kerangka acuan doang, atau UKL-UKL, atau ada RKL-RKL. Begitu sudah dapat, notifikasi lagi ke SIMBG. SIMBG itu punya PU untuk persiapan bangunan gedung. Ini tidak ada, jadi kontrolnya susah. Nah, ini kita usulkan. Yang terakhir, ada planning court. Jadi kalau pajak, penyelesaian masalah pajak oleh orang pajak, ya enggak? Tata ruang pun oleh orang tata ruang. Jangan ada bapak polisi atau bahkan bapak-bapak yang lain. Kita yang bisa menyelesaikannya. Karena dengan itu kita kemudian profesi ini bisa bergerak. Jadi jangan hire kita hanya untuk membuat gambar rencana, tapi hire kita untuk memastikan rencana itu diproses. Dan itulah dengan momentum planning week ini kita kasih tahu di Jabar ini, kebetulan ada Pak Bisma juga, bahwa profesi kita bisa memastikan rencana itu bekerja. Kalau nyusun gambar-gambar rencana doang, AI pun bisa, ya kan? Bukan Andi Simarwanda, tapi Andi Indonesia. Tapi kita harus bisa nih, ya, memastikan itu bekerja. Makanya harus berpikir pemanfaatan dan bagaimana mengendalikannya. Semoga dalam waktu singkat ini kita bisa betul-betul memanfaatkan momen ini. Ayo kita terus memperbaiki sistem tata ruang kita. Kalaupun selama ini IAP dianggap terlalu keras sama Kementerian ATR, bukan apa-apa, karena menurut kami kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi kita harus mau berubah, dan kita mulai dari kita, bagaimana kita bisa mengubah itu dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Ipung. Baik, terima kasih, kita aplaus dulu untuk Bang Andi. Terima kasih Bang Andi, tadi juga mimpi besar yang ternyata juga dibangun lewat konsep-konsep yang nanti mungkin kita harusnya beli bukunya Bang Andi ya di SJP. Mudah-mudahan diskonnya besar. Apalagi kalau saya promosi gini kan biasanya diskonnya dapat besar juga. Untuk wilayah Kecamatan Cimenyan didominasi adalah untuk kawasan pertanian. Ketika kita lihat pertaniannya ternyata ditanamnya adalah komoditi bawang merah. Bahkan setelah kita cari pelajari lebih lanjut, masuk ke dalam program strategisnya Bank Indonesia dalam rangka ketahanan pangan. Pak, jadi Bank Indonesia itu turun ke Kecamatan Cimenyan untuk menjamin agar pasokan bawang merah ini tetap stabil. Jadi udah masuk program nasional gitu. Dan ini saya pikir sangat bertolak belakang juga tadi yang disampaikan. Ketika tanaman bawang ini untuk aspek konservasinya sangat rendah gitu ya. Apalagi ketika masa tanam ini sudah beralih gitu ya. Tanam selesai panen itu dia akan jeda. Nah ini akan akhirnya muncul viral itu Cimenyan habis gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan terutama bagi para trader ya, Bapak Ibu dan kita sekalian gitu ya, kita semua di sini. Nah ini merencanakannya seperti kawasan pertanian itu seperti apa gitu. Ketika kita merencanakan rencana tata ruang atau mendapatkan pekerjaan gitu ya sebagai perencana pertanian, tapi kita harus lihat dulu gitu ya pertanian itu seperti apa gitu. Nah ini yang diatur kadang ketika pertanian horti bisa gitu ya, untuk tanaman pangan ya bisa mangga gitu, untuk tanaman buah-buahan mangga gitu ya. Nah ini kita harus ada upgrade barangkali ya Pak gitu ya. Terutama ketika Pak Syarif sudah bisa menilai gitu dari tahun ke tahun terjadi degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian. Nah, ini yang menjadi sulit itu. Kadang ketika kita nanya ke Dinas Pertanian, Pak ini program pengendalian apa loh? Ini sedang kita dorong Pak ini sebagai sentra bawang merah. Nah ini kami pikir yang menjadi tantangan juga ya Bapak Ibu kita trader gitu terutama dalam merencanakan tata ruang dan juga butuh mungkin kita harus mengendalikan upgrade kita gitu ya untuk meningkatkan terutama aspek konservasi ini. Ternyata kawasan pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi juga menimbulkan masalah juga sama gitu ya, sama orang membangun villa gitu ya seluas 100 meter persegi dengan orang menanam tomat contoh gitu ya,
dengan tutup pengusak atau tutup plastik itu ya, sama gitu ya, dia tidak sama-sama meresapkan ke air. Nah ini juga menjadi permasalahan yang mungkin ini juga kita harus upgrade juga. Kemudian Pak Eko tadi juga menjelaskan memang ada perubahan Pak gitu ya. Dulu itu pola ruang Pak seperti kawasan resapan air, lindungan hutan, kawasan resapan air, lindungan hutan rawan bencana longsor. Tapi memang sekarang itu memang menjadi ketentuan khusus Pak, tidak menjadi pola ruang memang. Nah, tapi sekali-sekali ada tantangan juga Pak, ketika terutama KKPRU terbit banyak di kabupaten kota Pak. Nah, kabupaten kota itu hanya melihat pola ruang saja. Jadi ketentuan khususnya ini kadang dikesampingkan. Nah ini kita juga perlu ketika mendapatkan itu ya, perlu juga menjadi kehati-hatian kita gitu ya pada dalam merencanakan gitu ya. Nah ini kadang yang akhirnya tidak diperhatikan. Contoh gitu ya, pola ruang kawasan pertanian di Kabupaten Bogor itu kejadian nyata nih Pak. Kawasan perkebunan, kawasan perkebunan. Ketentuan khususnya di KUZ-nya adalah diperbolehkan kegiatan agrowisata. Pas dibangun akhirnya jadi hibis itu Pak ya, kemudian dibongkar oleh Pak Gubernur. Nah ini barangkali Bapak Ibu gitu ya, dalam tentunya ketika kita melakukan dalam perencanaan, terutama dalam sekarang itu kan dalam menentukan kegiatan diperbolehkan atau tidak dalam suatu pemanfaatan ruang mengacu KUZ gitu ya. Walaupun dalam skala RT RW, tapi sepertinya ketika kita bicara kondisi saat ini yang kondisi lingkungan terjadi banyak bencana itu semakin meningkat gitu ya, penurunan lingkungan juga semakin degradasi juga cukup tinggi. Nah ini kita perlu hati-hati Pak gitu. Jadi agrowisata itu harus kita definisikan. Agrowisata tidak hanya titik, tapi agrowisata adalah kegiatan wisata yang masih mendukung fungsi pertanian. Tentunya kalau hibis itu tidak bisa, bukan merupakan kegiatan agrowisata gitu ya. Nah ini saya pikir menjadi tantangan juga gitu ya. Jadi ketika proses Bapak Ibu gitu dalam melakukan perencanaan, walaupun bukan yang menentukan sebagai bentuk kebijakan ya Bapak Ibu, tapi bagaimananya kita cara mengedukasi juga gitu ya, mengedukasi kepada pemerintah ini juga menjadi penting. Nah ini sama juga kawasan rawan bencana Pak. Ketika rumah di kawasan resapan air sama ini jadi ketentuan khusus. Terbitlah KKPR ini kita berdasarkan pengalaman nyata ya Pak, karena kita mengevaluasi KKPR di kabupaten kota. Suatu kawasan perumahan yang cukup besar Pak di Kabupaten Bogor juga kasusnya sama. Jadi dia menerbitkan KKPR menggunakan asas hierarki komplementer, itu juga mungkin pembahasan tersendiri ya Bang Adi gitu ya. Hierarki komplementer digunakan dalam penerbitan KKPR. Kabupaten Bogor menggunakan RT provinsi dalam menerbitkan suatu KKPR gitu ya. Akhirnya pas dilihat ternyata harusnya disebutlah diizinkan kegiatan perumahan sekian hektar diizinkan karena pola ruangnya adalah permukiman. Ternyata kalau kita provinsi lihat itu tidak hanya permukiman tapi ada juga kawasan rawan bencana Pak di dalamnya yang merupakan ketentuan khusus. Nah ini kadang-kadang yang akhirnya luput gitu ya. Nanti kita juga mungkin masih juga ya sampai saat ini juga masih dalam tahap mengedukasi. Kita masih juga Bapak Ibu juga mungkin ya yang memiliki pengetahuan lebih juga sama, kami harapkan juga dapat mengedukasi sehingga ketika menjadi isu pemanfaatan ruang ini bisa dicegah lah gitu ya. Yang terakhir ini Pak, terkait dengan itu betul Pak, IAP sudah berkontribusi membuat kajian ya. Kajian ini dulu zaman Pak Gubernur masih RK ya sudah menyampaikan ke Mendagri dan ke RTR, kita juga sudah mengawal. Memang sampai saat ini masih terkendala pembentukan dinas tata ruang itu masih terkendala dengan undang-undang yang saat ini mau direvisi. Jadi memang masih masuk ke perumpunan dinas-dinas di daerah itu dirumputkan sehingga kita masih jadi satu dulu. Tapi kalau menurut hemat saya Pak gitu ya, tidak hanya dinas sebetulnya gitu, tapi di mana tata ruang ini bisa masuk ke dalam masing-masing setiap dinas yang ada. Contoh gitu ya, seperti analisis kebijakan atau analisis hukum gitu ya. Karena ini kita juga melihat ya Pak. Jadi contoh pada hari ini gitu ya, sekarang tanggal 24 ya, agenda dinas-dinas BMPR itu ada 17 Pak. 11 diantaranya adalah untuk dinas tata ruang. Nah sifatnya ini gitu ya, sifatnya diundang untuk AMDAL, diundang untuk ANDAL lain gitu ya, diundang untuk OKUPL, diundang untuk Perlok gitu ya. Nanti saya pikir peran perencana ini tidak bisa hanya eksklusif di dinas bidang marga saja, di bidang tata ruang saja gitu ya. Tapi gimana peran Javum penata ruang, kalau di kami bilangnya bukan perannya tapi Javum penata ruang ini bisa masuk ke dinas kelautan. Dinas kelautan punya rencana tata ruang laut juga gitu ya.
Bapeda butuh juga. Nah ini saya pikir juga peran mungkin nanti bisa memberikan masukan ya, kalau IAP bisa memberikan masukan, IAP Jabar itu bisa memberikan masukan gubernur, barangkali Bang Andi kedepannya juga bisa meningkatkan gimana caranya JFPR ini tidak hanya eksklusif milik KPR saja Pak, jadi bisa masuk juga ke Penas barangkali, sehingga ke bawahnya ini bisa lebih memperkaya gitu ya. Bahkan saya pikir juga lingkungan hidup yang KLHS itu kan biasanya ngurus KLHS juga butuh tata ruang gitu ya. Mungkin pertanian ya, sehingga biar mereka ada gambaran terkait dengan penetapan rencana pertanian juga butuh. Barangkali itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir itu pada keras kayaknya Pak Bisma. Kita masukkan di AP. Inisiasi kolaborasi mungkin Pak ya. Mungkin bergeser ke Bu Arya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Apa pertanyaannya Pak Eko? Jadi bagaimana mengintegrasikan terkait dengan isu-isu kebencanaan ini atau upaya mitigasi ini ke dalam perencanaan tata ruang secara umum maupun secara detail. Nah, mungkin dikaitkan dengan tadi bahwa kawasan rawan bencana itu jangan menjadi pola ruang, tapi menjadi ketentuan khusus. Nah, sebetulnya sederhananya seperti ini. Pembangunan itu atau misalnya rencana tata ruang itu akan dilakukan di wilayah mana, di mana. Nah, wilayah tersebut kemudian dia rawan terhadap bencana apa, dia memiliki ancaman bencana apa gitu. Nah, karena untuk perencanaan tata ruang itu kan tidak hanya mempertimbangkan bencana saja, tapi banyak juga daya dukung lainnya di situ. Apalagi tadi mungkin kebutuhan masyarakat yang Pak Sarif sampaikan juga sampai masyarakat mengubah tanaman misalnya menjadi tanaman hortikultura yang seharusnya itu tidak boleh, tapi barangkali masyarakat itu belum paham dan terdesak oleh kebutuhan. Nah, kemudian tadi ketika sudah ada petunjuk teknis untuk pemanfaatan ruang itu seperti apa, untuk rencana tata ruang itu seperti apa, peruntukannya seperti apa, itu kemudian dilihat di atas wilayah yang rawan bencana apa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia tadi sebagai kawasan pertanian, nah, kawasan pertanian lalu di situ adalah kawasan rawan bencana gempa misalnya dekat dengan Sesar Lembang. Nah, itu kan tidak terlalu berpengaruh terhadap pertanian. Artinya mungkin ketentuan khususnya tidak terlalu bisa dilakukan di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah ini berguna tadi terkait dengan ketentuan khusus untuk di perencanaan detail itu lebih ke upaya mitigasinya. Jadi bagaimana misalnya kawasannya tadi kalau tidak salah untuk daerah resapan tapi boleh untuk permukiman misalnya seperti itu. Nah, tapi daerah resapan itu apakah dia rawan longsor misalnya, rawan banjir bandang. Nah, lalu bagaimana permukiman itu dia dibangun dengan syarat-syarat tertentu. Apakah bangunannya itu harus kuat terhadap ancaman bencana tanah longsor seperti itu. Nah, kalau misalnya itu tidak ada maka izin tidak keluar misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi mitigasi non strukturalnya, apakah ada upaya-upaya peringatan dini di situ gitu. Nah, lalu kalau misalnya peruntukannya itu untuk kawasan-kawasan yang vital gitu, yang kritis. Nah, yang perlu ditentukan adalah ketika ini merupakan daerah yang rawan bencana, karena kita melihatnya itu bukan risikonya Pak, jadi kita melihatnya dari potensinya, dari ancaman bencananya. Nah, ketika itu berada di daerah yang rawan bencana, kemudian diperuntukkan oleh Pak Bisma itu untuk wilayah-wilayah kritis, atau misalnya untuk perdagangan, atau kantor pemerintahan, atau pusat industri. Yang perlu diketahui adalah sejauh mana tingkat risiko yang bisa kita terima. Artinya sejauh mana tingkat kerusakan yang diperbolehkan untuk kita terima kalau misalnya potensi bencana itu terjadi. Nah,
misal untuk kantor pemerintahan kita punya ancaman bencana gempa bumi. Nah, ancaman gempa bumi di sini misalnya di Bandung ini atau KBB ini sesar Lembang dengan magnitudo 6,7, misalnya berapa kekuatan bangunan yang diperbolehkan. Dengan kekuatan bangunan misalnya berapa ya koordinat 6,7 misalnya 6,7 itu kalau itu terjadi maka hanya boleh 80% bangunan itu hanya boleh 20% bangunan itu rusak. Artinya kalau sampai terjadi 0,7 bangunan pemerintahan itu 20% boleh rusak. Artinya bagaimana membangun nggak perlu sampai 100% karena terlalu mahal misalnya gitu, jadi boleh 80%. Tapi ada fasilitas-fasilitas yang dia tidak boleh sama sekali rusak kalau terjadi bencana maksimal gitu. Nah, untuk integrasi dari kebencanaan itu untuk seperti itu Pak. Jadi bagaimana ketika merencanakan secara umum dia melihat di wilayah mana yang rawan bencana. Jadi betul Pak, tadi rawan bencana itu bukan untuk menjadi kawasan sendiri, tapi dia menjadi masukan, menjadi input, menjadi overlay gitu. Dia ada di mana, lalu bagaimana penanganan khususnya terhadap kegiatan yang ada yang direncanakan untuk dibangun di wilayah tersebut, dan berapa tingkat risiko yang ingin kita terima. Misalnya kalau di bandara itu ada menara komunikasi itu misalnya itu tidak boleh hancur sama sekali gitu. Jadi risiko yang bisa diterimanya 0. Artinya bagaimana itu dibangun sangat kuat gitu. Rumah sakit itu risikonya 0. Jadi di kawasan tersebut kalau misalnya itu kawasan rawan bencana, kita hitung berapa tingkat rawan bencananya itu, lalu kalau misalnya itu terjadi berapa kekuatan yang harus kita bangun dan tidak ada risiko sama sekali, atau ada risiko berapa yang diterimanya. Mungkin itu Pak Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Bertablis. Ya, tadi Pak Syarif kebetulan baru kemarin juga ada Pak Hesdi juga kita bahas isu perkotaan ya Pak. Jadi memang sama Pak dengan isu kita hari ini, implementasi yang tadi Bapak sampaikan. Jadi kalau boleh saya ada dua area ya Pak ya, perkotaan dengan yang pedesaan. Nah kalau di perkotaan kita sampai pada satu konklusi Pak. Jadi kayaknya perlu ada semacam city manager. Karena kalau nggak ada city manager ini, tidak ada area intervention yang gerak cepat gitu. Kami sudah pernah dengan pihak PDKI Jakarta satu planner satu kecamatan. Jadi kita mencoba lihat fungsi-fungsi pendataan, terus ada advising untuk misalnya ya GSB, membaca zoning regulation oleh Pak Camat dan Pak, karena mereka merasa belum punya cukup ilmu dan kompetensi gitu ya. Nah jadi sampai pada memang artinya di Indonesia ini Pak, banyak yang kami tangkap bangun dulu, nanti urusan belakangan. Kalau sudah setengah jadi, masa sih dirobohkan, kira-kira gitu. Jadi selalu dites ini, teman-teman birokrasi ini dites oleh orang-orang yang banyak middleman-nya juga. Nah ini yang maksud kami, memang ada city manager yang kuat. Kalau kita kasih contoh pengembang swasta ya, walaupun pengembang swasta ini bedanya yang masuk ke situ pasti pendapatannya sudah terseleksi dulu nih, nggak kayak di non-perumahan swasta. Mereka pasti punya estate manager, Pak. Mereka sangat ketat, fasad kita rubah mereka ketat. Jadi ini yang kita harus rubah. Nah itu kita dorong waktu itu di RUU perkotaan itu Pak. Nah yang menarik tadi di pedesaan. Jadi gimana caranya teman-teman itu tahu bahwa ini ada boleh dibangun sesuatu dan cara membangunnya seperti apa. Nah, jadi Pak, di Undang-Undang Otonomi Desa itu sebenarnya memberikan ruang untuk mereka bisa menerjemahkan apa yang dalam perda itu, perda tata ruang kita. Tetapi kembali, karena kita penyeragaman, bukan keberagaman yang kita angkat, maka sulit sekali
terminologi desa-desa misalnya kayak di kampung apa tuh yang masih sudah banget saya lupa lagi. Agak susah sekali bahasa itu berlaku di tempat itu. Apalagi desa-desa dalam kawasan hutan, Pak. Jadi kemarin sama Mbak Yanti Dirjen PHL, justru kita mencoba bagaimana mereka ini direkognisi, diberikan alas, tetap hutan, tapi diberikan alas untuk dia berproduksi dan berkehidupan. Nah, jadi memang Pak Syarif, PR besar profesi ini adalah pada pemanfaatan. Karena energi kita kayaknya terlalu habis pada perencanaan. Makanya perda kita itu rencana tata ruang saja. Padahal harusnya perda itu juga regulating gitu ya Pak, bahasa itu. Bukan basicin aja. Bukan kita tetapkan saja di kawasan ini. Udah, selesai. Terus tahapannya gini-gini. Jangan gitu, tapi juga ada regulating bagian mengatur gitu. Governance modelnya. Bagaimana kemudian orang-orang yang terkena dampak akibat perubahan yang kita rancang 20 tahun ini juga bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dan kerugian yang seminimal mungkin. Dalam konteks bencana tadi sudah disampaikan oleh Ari gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau memang mau dibangun rawan bencana, ya kamu harus siap. Sistem informasi, komunikasinya harus tidak boleh roboh, objek-objek kita nggak boleh roboh. Selama cost-nya bisa dia tanggung, ya kenapa enggak? Nah ini kadang enggak. Sudah tahu itu lereng tinggi, tapi nggak dikencengin gitu loh. Nah, nggak dikencengin karena pada pemanfaatan dan pengendalian kita tidak ada best practices yang kita bisa pakai untuk membuat satu aturan SOP. Nah itu yang refer ke Pak Hesti tadi ya. Jadi sampai kapanpun kalau pembentukan dinas didasarkan pada beban-beban tugas ya istilahnya, itu yang nggak akan bisa di tata ruang ini menjadi satu dinas sendiri. Padahal kalau dari PR-nya kita udah bisa buktikan tuh angka beban kerjanya banyak loh dinas pemanfaatan, dinas pengendalian itu. Tetapi kita perdanya hanya perda rencana, nggak pernah tuh ada bagaimana pemanfaatan ini dilakukan, kalau nggak begini, apa konsekuensinya, siapa yang melakukan. Nah, masuk saya ke pengendalian yang Mas Eko tadi sampaikan. Sebenarnya ide pengadilan ini seperti arbitrase, ya, penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Jadi dia non litigasi. Nanti arbiter atau yang memutuskan itu adalah kita yang memang akan dididik menjadi arbiter. Dan itu ada syarat minimal umur dan pengalaman. Nah itu yang maksud saya, kalau senior planner yang sudah memasuki masa pensiun itu bisa masuk ke situ, arena situ. Nah tetapi kalau bagaimana mengadakan itu memang harus ubah. Makanya kita nanti tahun depan revisi undang-undang penataan ruang dan PP 21-nya kita akan kencengin lagi di situ. Jadi ide awalnya adalah memang harus ada mekanisme. Saya keberatan, saya akan mengajukan ke arbitrase ini. Nanti arbitrase ini menunjuk arbiter lalu memanggil panel ahli. Karena kan kita bidang kita ini bukan ada nanti lingkungan, ada ekonomi dan seterusnya. Lalu maka ada pra pertemuan. Jadi akan ditelepon satu-satu. Ini oke nggak tanggal segini? Oke. Lalu saya akan bisa saja saya menyewa IPUM sebagai planner yang akan lawyer yang akan mengajukan keberatan saya dengan bahasa plano ya. Saya bukan bahasa plano. Nah lalu pemerintah yang diajukan juga bisa menunjuk, ini karena di dinas saya jagung-jagung yang sudah nggak ada, tadi 17 kali rapat sehari, siapa ditunjuk gitu ya. Nah ini kan menciptakan diskusi antar kita, yang kerja di ASN, yang kerja sama yang arbiter tadi. Nah kalau itu sudah nanti ada putusan seperti apa, itu yang kemudian jadi eksekusinya. Ini tidak ada rumahnya sampai hari ini. Makanya kita sebutnya sudah petugas autentifikasi zoning, karena dia akan memberikan autentifikasi seperti notaris kalau masalah tanah. Orang di Republik ini yang punya power itu cuma notaris. Ini udah benar apa? Begitupun kita. Nah, tetapi perjuangan kita ini, saya udah ketemu IARBI, Ikatan Arbitrase, mereka menyambut baik. Kalau di syariah bahkan sudah lebih advance. Nah, masalahnya kita ini pemerintah kita.
maksudnya kementerian terkait ya, itu mau nggak merubah gaya ini gitu. Karena kalau enggak, even masalah di desa itu bisa naik sampai ke pusat gara-gara diviralkan aja. Padahal hanya masalah apa itu gang rumah yang kemudian ditutup gitu ya. Itu bisa sampai turun tuh gubernur atau siapa. Karena kita nggak pernah investasi pada level-level tadi yang Pak Syarif tekankan, implementasinya gimana? Sia-sia rencana yang bagus-bagus itu kalau nanti pada pelaksananya nggak seperti itu. Nah jadi banyak PR Pak Syarif, bukan saya kemudian meninggalkan IAP dengan meninggalkan banyak PR di November nanti, tetapi ini adalah agenda kita 3 tahun ke depan ya, dan saya berharap nanti siapapun ketuanya pasti inline dengan ini ya. Jadi semangat buat kita semua, Jabar terus memberikan input seperti ini. Saya nggak tahu yang di atas muda-muda apa yang baru dari mana, tapi selamat datang mahasiswa itu. Oke. Ini future planner juga kan. Jadi mudah-mudahan kita bukan apa nanti baca aja lagi bukunya, tapi sebelum baca beli dulu. Nggak bercanda itu. Nanti kita bisa exercise lagi. Karena masih banyak PR kalau menurut saya. Dan Pak Syarif mungkin jangan segan-segan sungkan-sungkan Pak terus memberikan Bapak kan besar sekali di Kemendagri, jadi paham betul Pak bagaimana teknik kami harus berkomunikasi dengan kementerian ini yang memang mereka saat ini juga lagi struggling. Sekarang tambah besar Pak, ketemu menterinya jadi tambah banyak, ketemu dirjennya juga tambah lebih banyak pikiran, jadi lebih lama kali memutuskannya. Tapi anyway kita tetap jalan dan profesi kita harus tetap bisa memberikan kontribusi. Pak Hesti, kita terus berjuang lah agar dinas tata ruang ini bisa jalan, tentu dengan menghadirkan evidence-evidence yang lebih banyak lagi. Ya, saya rasa itu ya, dan semoga terus kita gulirkan lah, jangan berhenti. Kan ini baru first planning week kan, masih ada second, third, and go on. Thank you. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya juga lebih pesan mungkin jangan sungkan-sungkan tadi Bang kalau nawarin ada sesuatu. Selama ada waktu aja buat saya. Ya. Tapi kita ngomongnya seperti ini, selama ada waktu aja Bang. Terima kasih. Ngomong soal waktu, ini Pak. Klarifikasi dulu. Oh siap. Silakan Pak, silakan. Ada yang mau di? Ya. Enggak ada ya. Harus nempel. Ya. Tadi baterainya dia. Mohon maaf, saya merasa menjadi tersemangati ini, walaupun sudah tua begini, dari ketiga pembicara ini ingin ada tindak lanjut yang konkret begitu. Nah, dimulai dari apa yang disampaikan Ibu Mariani, kalau masa perencanaan itu sudah sampai kepada petunjuk teknis pemanfaatan ruang, nah di situ mandat gitu. Nah, ini perlu ada tindak lanjutnya bagaimana. Nah, ini saya kembali kepada bagaimana mengefektifkan kelembagaan yang ada, terutama di tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Jadi saya ingin dari sesi yang pertama pagi ini membuahkan satu kesimpulan. Kalau saya ingin mengusulkan salah satu, mengintensifkan kembali usulan dari tim yang telah menyusun usulan pembentukan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Provinsi Jabar. Saya kira ini yang tadi dimaksud oleh Pak Bisma ya. Saya kira itu kita galakan lagi. Terus terang saja saya selagi sehat, saya masih ingin bisa, mudah-mudahan masih mampu menjembatani untuk sampai istilahnya nyolek Pak Menteri Dalam Negeri, wamennya ataupun sampai dirjennya. Saya bersedia untuk
ikut mendampingi atau mengawali untuk bisa ketemu untuk audiensi ke tingkat itu, agar betul-betul kemanfaatan ruang yang dimaksud Ibu Mariani itu betul-betul bisa benar-benar dilaksanakan, benar-benar sampai di tingkat bawah bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Nah, pengendaliannya nanti ada versusnya dengan para peminat, ya, apakah itu bisnis properti, dunia properti dan sebagainya, lembaga administrasi, itu saya kira di dalam proses dinas inilah nanti akan ikut ditangani. Kemudian sampai tingkat kecamatan, saya turut di dalam pembahasan dulu manakala di DKI dibentuk penilik tata ruang di tiap kecamatan. Kebetulan waktu itu kepala dinasnya Pak Tubagus Muhammad Rais, rekan juga sealumni, ketua IAP yang pertama, sekjennya, itu ikut membicarakan itu, dan itu ternyata terwujud. Jadi inventarisasi, apakah itu permasalahan, apa itu feedback, apakah itu untuk kontrol, itu ternyata fungsi penilik tata ruang tingkat kecamatan itu efektif. Nanti kita minta sekaligus ke Menteri Dalam Negeri agar sebagian dari lulusan STPDN itu diawali dulu dengan tugas sebagai penilik tata ruang di tingkat kecamatan. Nah, ini saya kira juga perlu kita lengkapkan aspek kelembagaan ini agar betul-betul dari proses planning sampai pada pengendalian dan pemanfaatan itu bisa meluncur mulus sampai ke tingkat yang betul-betul memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua, khususnya bagi para planner. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarip. Saya pikir kita aplaus dulu ke Pak Sarip. Biasa kolaborasi sinergi itu memang tidak mengenal batas ya. Batas usia Pak, kita harus angkat topik itu Bang Nyum. Pak Sarip yang sudah sepuh juga masih punya concern yang sangat besar gitu terhadap dunia perencanaan. Mohon izin panitia, saya sudah habis ya waktunya. Oke, nggak apa-apa. Tadinya mau bagi-bagi segudang hadiah lagi, tapi sepertinya biar nanti dibagi di sesi selanjutnya.